sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman yang saya muliakan, langsung saja. Sebetulnya tadi ini saya tidak tahu kalau ngajinya itu seperti ini, karena saya katanya suruh ngajar. Oh iya, habis itu saya bawa kita tak lihat di kelas kok sepi. Sepi. Habis itu ngajinya, saya tanya ke Mas Tuhan, ngajinya di mana Mas? Di bawah kok di misal nulis sih. Bagaimana nulisnya? Nah, habis itu tidak tahu, suruh ke bawah, ke bawah ya. Habis itu saya ke bawah. Nah, teman-teman, saya suruh ngambil buku, kan nggak paham. Oh, ternyata ngajinya itu temanya Mas Huda, ngaji masalah kehidupan katanya. Ini masih kematian. Jadi saya dari itu nggak tahu. Jadi untuk semasa kita ini adalah masanya belajar, dan semasa kita ini harus tepat-tepat untuk mencari teman. Ad-dinu almaru ala dini khalili, yaitu seseorang itu menurut agama temannya. Maksudnya gimana? Lebih spesifik lagi, ketika seseorang ini lebih banyak bergaul dengan anak malas, pasti dia wataknya akan jadi malas. Misalkan saya contohkan, orang sehat bergaul dengan orang sakit, apakah yang sakit tambah sehat ataukah yang sehat ini akan sakit? Pasti yang sehat pun akan sakit. Begitu juga orang berteman, yaitu ketika temannya ini baik semua, temannya ini baik, maka dia pun akan ikut baik. Berbeda kalau temannya ini, misalkan maaf, kita misalkan saya mau dakwah ke anak pang-pang, misalkan sudah ilmunya minim, mau berdakwah ke anak pang-pang. Nah, tidak lama pasti dia pun akan ikut, karena pergaulan atau teman ini akan sangat dominan atau sangat berpengaruh dalam watak kehidupannya. Jadi kalau kita pengen rajin, maka bergaul kepada teman yang rajin. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka menggojlok, membuli, nah ini pasti kita akan menjadi orang seperti itu, akan banyak membuli dan lain sebagainya. Bahkan yang saya miris itu, membuli itu kalau sehat itu baik, tapi kalau membuli orang tua itu kan sangat jujur, saya dari dulu itu tidak pernah yang namanya membuli seperti teman-teman, membuli orang tua, yaitu mengata-ngatain orang tuanya. Ini kan aneh. Kalau dalam hadis itu termasuk dosa besar itu mencaci maki kedua orang tuanya. Habis itu saya bertanya, apakah ada orang yang mencaci kedua orang tuanya? Nah, yasubburujul aba umah. Apabila ada seorang, kata Rasulullah, apabila ada seorang ini mencaci orang tua temannya, misalkan siapa yang biasanya, misalkan Muhammad, Adam, misalkan saya panggil Adam. Nah, ini kata Rasulullah ini, saya ini sama dengan mencaci kedua orang tua saya. Apa ada di sini membuli orang tua? Ada. Dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Membuli ayah temannya. Iya. Dosa besar. Dosa besar, dan kalau kita mesti marah, kita ridho. Nah, ini termasuk dosa besar. Jadi kalau kita ini sudah tahu hadisnya, tapi kok tapi kok masih bandel ya, nggak mau mengamalkan istilahnya, nggak mau mengamalkan.
Kalau ditarik ke hadis yang lain, orang alim termasuk adab yang pergi, yaitu orang alim, orang yang berilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Yaitu sama seperti kita ini, sudah tahu hadisnya, akan tetapi nggak mau mengamalkannya. Nah, ini kita akan mendapatkan double, yaitu dosa mencaci orang tua dan dosa tidak mau mengamalkan ilmu. Nah, karena kita masih usia belia muda seperti ini, nah di sini kita kan dianjurkan mencari teman tadi, dan dianjurkan untuk mencari teman yang bagus. Dan ketika kita mendapati teman sudah kelihatan buruk seperti ini, maka jangan dikumpuli, jangan diikuti. Mengikutilah yang bagus-bagus. Misalkan rajin taklim, belajar taklim, kita ikuti orang yang rajin taklim. Atau orang yang nggak neko-neko. Memang berteman itu dianjurkan berteman itu memang untuk mendorong motivasi kita belajar, itu salah satunya adalah teman. Kenapa seperti itu? Karena ketika seorang ini lebih suka menyendiri, dan ada pengalaman juga, ketika seorang ini lebih suka menyendiri, maksudnya nggak banyak bergaul, maka dia akan kekurangan sosialisasi, lebih susah untuk menghadapi seseorang. Kalau dalam hadis itu alaikum bil jamaah, nabi yakul minal ghanam qasiyah. Saya gambarkan, hendaknya kalian ini berkelompok, maksudnya bergaul, berteman. Penal ghanam yakul minal ghanam qasiyah. Karena sesungguhnya serigala itu memakan dombanya sendirian. Maksudnya apa? Kalau orang sendirian ini gampang ngamuk. Saya kabarkan sebenarnya orang menyendiri itu gampang ngamuk. Orang nggak bergaul dengan teman itu menyendiri ini gampang ngamuk. Dan maksud dari yakul minal qasiyah bisa jadi misalkan belajar nggak banyak tanya dan lebih suka belajar sendiri. Meskipun guru itu ada dua, ada kalanya guru itu dari buku, ada kalanya guru itu manusia. Akan tapi yang afdol itu guru itu adalah manusia, karena ini ada sanadnya. Akan tapi ada kalanya kita guru baca dari buku bagus, akan tapi ketika guru dari buku ini, ketika kita nggak paham, akan tapi kita nggak bisa bertanya dan kita memaksa untuk memahaminya, maka kita akan sesat. Nah, sesat ini yakul minal ghanam qasiyah, yaitu kita sesat ini masuk kepada jeratan setan. Nah, kalau seorang ini banyak menyendiri, pasti dia akan suka belajar sendiri. Dan ketika orang itu lebih suka belajar sendiri, maka dia ini akan lebih mudah untuk tersesat. Saya baca itu di sebuah bukunya Ustaz Hendy itu ada judulnya itu flu burung, penyakit flu burung. Ada satu bab itu namanya flu burung. Kan ada flu burung, ada corona, flu burung, flu babi itu kan ada pernah. Tapi ini sedikit aneh, flu burung. Apa namanya? Apa maksudnya flu burung ini? Yaitu ketika orang ini banyak menyendiri dari kawan-kawannya. Nah, habis itu terlihat sesuatu yang menyeleneh dari dirinya ini. Entah apa kebiasaannya ini. Ketika orang sendiri itu pasti akan muncul sesuatu yang aneh pada dirinya. Dari kebiasaannya hingga apa yang dia yakini, pasti akan muncul yang aneh. Nah, ketika itu dia ini mencoba untuk mendekati teman, akan tapi ada kalanya sudah terlambat. Kenapa? Karena dia telah banyak menyendiri dan apa yang dia lakukan ini kurang baik dipandang oleh teman-temannya. Maksudnya sedikit aneh. Pasti sesuatu yang aneh ini orang ini banyak lebih menjauhi dan penasaran. Nah, ketika kita ini
berlaku aneh, coba lihat ketika ada orang bilang pasti kelakuannya kan aneh-aneh. Apa ada orang yang mau menemaninya? Kan nggak ada. Nah, ketika seorang ini sudah agak dipersingkat. Nanti biar ada dialognya banyak. ketika seorang ini sudah berperilaku aneh, maka lebih spesifik dia akan pasti akan dikucilkan oleh teman-temannya. Nah, saat dikucilkan oleh teman-temannya ini pasti akan timbul rasa frustasi. Nah, di saat orang ini frustasi, di sini yang sangat berbahaya. Akan ketika pikirannya ini nggak mampu mengontrolnya, bisa-bisa dia akan jadi gila dan lain sebagainya. Nauzubillah. Tapi ya Kak, semua kalau Kak menyendiri pasti